Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersama-sama kita akan melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah yang malam ini pembahasan terkait dengan ma'asil qalbi. Maka sebelumnya kembali bersama-sama kita iftitah dengan umum kitab Suratul Fatihah. Semoga beliau sebagaimana kitab Al-Wujudul Islam Muhammad Al-Ghazali menemukan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para guru kita Syekh Al-Habib Hasan Muhammad Santi Syekh Badri Mustafi Zainul dan pendahulu Masjid Al-Zakirin Kiai Haji Nawawi dan segenap para guru kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila anqal fajtahid fi tathhiri qalbik minha fa in qadirta 'alaiha fata'allam kayfiyatal hadar min baqiyatiha min burul muhlikat fa in najasta an hadha fa anta an ghairihi ajaz wa la tadunna annaka taslam biniyatin salihatin bita'allum bil ilmi wa fi qalbika shay'un min al-hasad wal riya' wal 'ujub wa qad qala sallallahu alaihi wasallam thalathul muhlikat syukrul murad wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi amal hasad wa mutasyabbihun min asy-syirk. Fajtahid, maka berusahalah siapa engkau berusaha dengan sungguh-sungguh fi tathhiri qalbik, di dalam mensucikan hatimu, minha, dari penyakit dengki, riya dan ujub. Fa in qadirta, maka jika mampu siapa engkau bisa, alaiha, atas tiga perkara tersebut, asumul, riya dan ujub, fata'allam, maka akan tahu siapa engkau kaifiyatul hadar, kepada cara untuk selamat atau menjaga min baqiyatiha, dari sisanya tiga penyakit hati tersebut. Min ru'il muhlikat, nyatanya dari seperempat yang menghancurkan atau yang merusak. Jadi kalau panjenengan kalinto dianjurkan untuk bersungguh-sungguh mensucikan hati kita dari tiga penyakit ini, hasud, riya dan ujub. Ya. Jika kita mampu untuk selamat, untuk bisa memerangi dari tiga penyakit ini, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Kita akan tahu bagaimana menghindar dari sisa-sisa penyakit hati yang lain. Nyatanya dari beberapa penyakit yang membuat kita binasa.
Tiba-tiba kadito terangake. Kita sampaikan bagaimana 3 penyakit ini sangat bahaya gitu ya. Hasud, riya, dan ujub. Fa'in ajasta, tapi jika kamu tidak mampu an hadza, daripada yang ini, artinya dari mensucikan hati dari 3 penyakit itu, fa anta, maka adapun anda, an ghairihi, dari selainnya ini, dari selainnya, ajazu, ialah akan merasakan lemah. Jadi kalau kamu tidak bisa, ya sudah, kamu juga tidak akan bisa yang lain itu. Tak bisa kan, menolak Allah Anda tak bisa, dengki, kemudian ujub, kemudian riya, tak bisa. Yang lain sulit sudah, gitu. Repot. Padahal ini 3 penyakit yang berat ya. Wala tazunnanna, dan janganlah mengira siapa Anda, atau janganlah menduga sungguh siapa engkau, annaka, bahwasanya engkau taslamu, ialah akan selamat. Taslamu ialah selamat, biniyatin sholihatin, dengan niat yang baik saja. Jadi kamu jangan menduga dengan niat yang baik kamu sudah selamat, tidak. Fi ta'allumil ilmi, di dalam mencari ilmu. Jadi walaupun kita sedang mencari ilmu dengan niat yang baik, jangan merasa aman. Ya. Wa fi qalbika, sementara di hatimu, syai'un, apa sesuatu. Atau wa fi qalbika, ialah di hatimu, syai'un, ada pun sesuatu. Yang gitu ya. Minal hasadi, dari penyakit hasud, warriya, dan penyakit riya, wal ujbu, dan penyakit ujub. Jadi walaupun kita mencari ilmu, walaupun kita punya niat yang baik, tapi kalau di hati kita masih ada penyakit dengki, ada penyakit riya dan ujub, ini sulit. Jangan beranggapan, oh tak kira aja kok, tidak mungkin sudah, karena saya ngaji, saya punya niat yang baik. Jangan, hati-hati, karena 3 penyakit ini sangat bahaya. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, salasun muhlikat, salasun, adapun 3 perkara, muhlikatun, ialah dapat merusak, dapat menghancurkan kita, dapat membahayakan kepada kita. Apa 3 hal tersebut? Syuhul muta'un. Nah, di sini disebutkan salasun ay min khisal munjiyat khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal adlu fi ridha, wal ghadab, wal qasdu fil faqr wal ghina. Jadi di sini diterangkan ya, ada 3 perkara yang menjadi penyelamat. Ada 3 perkara yang menjadikan orang celaka. Jadi benda telok saya masalamat, benda telok saya marah. Neka sebut lagi ning syarahnya. Telok saya masalamat neka yang menjadikan kita mulia. Saya pertama, khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam setiap keadaan, ketika sendiri atau ketika bersama orang lain. Neka takut Allah, neka hebat. Ini akan menjadi penyelamat kita. Karena apa? Karena yang sering kita takut sama Allah kalau banyak orang, tapi ketika sendiri kita berani sama Allah gitu loh. Takuan ka orek tebong ka Allah, kadang begitu ya. Nah, orang mulia ini mereka takut kepada Allah dalam setiap keadaan, baik sendiri atau bersama orang
wal adlu fi ridha wal ghadab, dan dia bersikap adil dalam keadaan ridho atau dalam keadaan marah. Baik marah atau ridho tetap bersifat adil. Begitu. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan bersifat yang wajar, ya, biasa saja dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya. Walaupun fakir dia enak, stabil, walaupun kaya dia juga. Itu adalah salasun munjiat, 3 hal yang menjadikan penyelam. Nah ini salasun muhlikat yang kata Rasulullah, 3 hal yang bisa membuat kita itu celaka. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama kata Rasulullah adalah syuhun muta. Syuhun muta. Syuhun ialah kikir, muta'un yang dipatuhi. Itu syuhun muta. Di sini ay bukhlun yuti'uhu al-insan, yaitu sifat kikir yang dia ikuti. Maksudnya kikir Kak Dinto, dia tidak mau berbagi, ya. Haknya orang tidak diberikan. Itu yang pertama yang dapat merusak. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba. Hawan muttaba yaitu nafsu yang selalu diikuti. Kalau tadi kikir yang dipatuhi, jadi ini yang kedua adalah nafsu yang diikuti. Etoro, ngikuti nafsu. Nah ini bahaya ini. Bi ayat ba'ama ya'muruhu bihi. Dia ikuti keinginan nafsu. Nafsu ini tidak pernah selesai. Nafsonika adalah keinginan yang tidak pernah mare, tidak pernah selesai. Endi dia terlalu dia, mare dia terlalu terus. Itu namanya nafsu. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsihi. Yang ketiga kata Rasulullah yang dapat merusak itu adalah kekagumannya seorang binafsi kepada dirinya sendiri. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri. Ai tahsinuhu fa'ala fi'la nafsi ala ghairi. Dia merasa lebih baik daripada orang lain. Dia merasa perbuatannya lebih bagus daripada orang lain, lebih hebat. Wa in kana qabihan, sekalipun dia jelek gitu. Dia merasa ada orang engkau lah gitu. Merasa dirinya hebat. Mun saya macam-macam. Mun selain ya apa selain. Nah, ini namanya ijabul mar'i bi nafsi. Merasa dirinya hebat. Nah, kalau orang seperti ini, wah ini bahaya. Dan ini katanya beliau fitnatul ulama, banyak terjadi kepada tokoh masyarakat, banyak terjadi kepada pemuka masyarakat, yang mereka merasa dirinya itu paling bagus, paling hebat gitu. Nah ini tidak bisa, ya. Merengis ini. Ya Allah, ya kita mesti hati-hati dengan penyakit hati ini, karena ini bisa sangat menjadikan bahaya, mencelakakan kita. Zikir yang dipatuhi, nafsu yang diikuti, kemudian merasa diri yang sangat baik. Masya Allah. Apa kata
Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada keterangannya, salasun muhlikat wa salasun munjiyat wa salasun kaffarat wa salasun darajat. Jadi ada 3 hal yang akan menjadi penyebab kita binasa. Wa salasun munjiyat, dan ada 3 hal yang bisa menjadi penyelamat. Ada 3 hal kaffarat yang menjadi penghapus dosa. Wa salasun darajat, ada 3 hal yang menjadi pengangkat derajat. Jadi ada 3 hal yang membinasakan, ada 3 hal yang menyelamatkan, ada 3 hal yang dapat menghapus dosa, ada 3 hal yang dapat mengangkat derajat. Fa ammal muhlikat, ini penting ya. Sedang adapun yang dapat merusak itu adalah 1, fasukhun muta, kikir yang dipatuhi. Kikir yang dipatuh, bakhil. Wa hawan muttaba', dan nafsu yang selalu diikuti. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan yang ketiga adalah kekaguman dirinya kepada dirinya, kekaguman seorang kepada dirinya. Mangkok hebat ya, mangkok gege ya. Wa ammal munjiyat, adapun 3 yang menjadi penyelamat. Yang pertama al-adlu, fal adlu, adil dia, fil ghadab war ridha, baik dalam keadaan dia marah atau ridho. Pokoknya kalau diminta pendapat adil, walaupun dalam kondisi marah atau dalam keadaan ridho. Wal qasdu fil faqri wal ghina, yang ketiga, selanjutnya ini yang kedua ini adalah bersifat biasa, wajar, baik miskin atau kaya. Miskin dia tidak banyak mengeluh, kaya dia tidak Nah ini hebat, ini penyelamat. Wa khasyatullah fis sirri wal alaniyah, dan yang ketiga adalah takut kepada Allah dalam keadaan sendiri atau bersama orang lain. Nah ini. Wa ammal kaffarat, sedang adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa. Fantidharus shalah ba'da shalah, ialah yang pertama menunggu waktu sholat setelah melakukan sholat. Mari abojeng maghrib ada ente isya, gitu. Ada ente. Ini termasuk kafarat, penghapus dari banyak-banyak dosa. Atau seperti sekarang detik 10 dikit kok. Mari 10 detik duhur, itu bagus itu. Kemudian yang kedua, wa isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Fis sawarat ay syiddatul bar, ketika dalam keadaan dingin, lek-celek panjenengan awudu. Ki Allah para subuh. Oh tabah mendekati isya. Panjenengan celek paksa wudu dengan sempurna. Nah, ini termasuk kafarat. Kemudian yang terakhir, ketiga, wa naqdul aqdam ilal jamaat, yaitu melangkahkan telapak kaki kepada tempat kita berkumpul salat berjamaah, majlis taklim, areng-bareng istighosah. Panjenengan melangkahkan kaki ke tempat seperti itu menjadi kafarat, penembus dosa. Ini semoga kita bisa istiqomah salat jamaah, hadir majlis. Wa ammad darajat, sedangkan adapun derajat, ya pengangkat derajat adalah it'amut ta'am. Fa'it'amut ta'am, senang memberikan makan, senang asedekah. Jadi pada orang asedekah makanan. Yang pertama, yang kedua ifsya'us salam, menyebarkan salam. Mau ketemu assalamualaikum, ketemu assalamualaikum. Ada ulama mengatakan ifsya'us salam menebar rahmah, menebar kebaikan. Begitu. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil lail, melaksanakan salat di waktu malam, wan nasu niyam, sementara manusia dalam keadaan tertidur. Manusia tidur kalau panjenengan sanggup salat. Oh, nikah hebat, pengangkat derajat. Orang yang biasa salat ketika orang tidur, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Wa qala aidan, dan ulama juga mengatakan salatun, ada 3 hal lam taslim minha, yang tidak selamat
darinya hadhil ummah, apa umat ini, ya. Umat ini akan terjangkit semuanya dengan 3 penyakit ini. Apa yang pertama? Al-hasad. Hasad, dengki, wadhan, dan dhan, wattairah, dan berprasangka baik. Berprasangka buruk. Wattirah, maaf ya. Wattirah, berprasangka buruk. Dengki, berpraduga, don yang tidak baik, kemudian wattirah. Tiranika kenapa nyaman lagi? Ramalan-ramalan gitu, ngeramal gitu ya, meramal tidak baik. Are mondenya dikit rean are, apes re, tak leba apa ya, tak leba apa gitu. Nah ini tidak baik. Nah ini terjadi pada setiap umat akan mengalami seperti ini, dengki, dugaan, ya, kemudian sangkaan-sangkaan yang tidak baik itu. Nah kemudian ulama mengatakan, ini ada yang mengatakan Rasulullah, ala unabbiukum bil makhraj minha, mau tidak saya tunjukkan kalian bagaimana jalan keluar daripada 3 permasalahan ini, dengki, dugaan yang tidak baik, kemudian at-tirah, ramalan-ramalan tidak baik. Qalu, apa jawaban mereka? Ambina, iya, ayo jelaskan bagaimana cara kita selamat daripada dengki, bagaimana kita selamat daripada dugaan yang tidak baik, dan kemudian sangkaan-sangkaan yang tidak baik. Idza dhananta, jika engkau menduga, ya. Mun sampean ning yate ndi sangkaan sudah bagus, fala tahqiq, maka jangan meyakinkan, jangan dibenarkan. Jangan dibenar, kok masih ngare lah, jangan dibenarkan. Fala tahqiq. Wa idza hasadta, dan jika engkau hasud ndi tak nyaman, fala tabghi, maka jangan berbuat zalim. Jadi kalau kita ndi rasa hasud sama orang, hilangkan, jangan berzalim. Wa idza tatayyarta, dan jika engkau berprasangka tidak nyaman, dugaan tidak nyaman, famdi mutawakkilan 'ala Allah taala, maka berusahalah untuk tawakal kepada Allah, pasrahi kepada Allah. Mon sampian ini pikiran tak nyaman, punya praduga yang tidak baik, are bagus apa nje dalam mana ya, are mak masih tak nyaman deh, atau ini kok rasanya tak nyaman deh, jangan bitongan deh, mau masih keterbina tak tepat deh, umpamanya gitu, gini. Oh sudah, hilangkan itu, tawakal kepada Allah, tawakal kepada. Nah 3 hal ini akan dialami oleh semua umat. Oleh panjenengan akan merasakan dengan ikat. Nah ini kamu selamat ki, selamat. Terutama aneka masalah dengki neka, jangan sampai buat dolim. Panjenengan jangan sampai apa istilahnya, terus dilena, terpedaya dengan hasud. Kenapa? Karena hasud pasti akan mencelakakan, pasti celaka orang-orang hasud, pasti. Dan ini disebutkan dalam kitab bahwa neka berdasarkan kisah dahulu, Fir'aun neka ketamoyan iblis. Ada 2 versi. Fir'aun ketamoyan iblis. Etok-tok lagu. Man fil khalid, siapa yang di luar, katanya Fir'aun. Senamoy iblis, setamoyen Fir'aun. Kita ngolok salam. Dan dalam salaman ke cari iblis kan. Akhirnya siapa yang di luar pintu? Man fil bab, siapa? Jangan ban pangeran, jangan saya. Qad qulta ilahan, qad qulta rabban, kamu ngaku Tuhan, banjan ngaku pangeran, mata tahu bang kok, kata dia. Jadi iblis itu, karena Fir'aun yang ngocak
ana rabbukumul a'la di Mesir. Engkau pangeran aku cetek. Nah, ketika iblis mau masuk rumahnya, Fir'aun tak tahu siapa, tak tahu. Jangan Tuhan katanya. Kalau udah Tuhan tak tahu katamu ya. Apa katanya? Masih gawat tangtamu itu. Jangan Fir'aun. Padahal Fir'aun ini orang yang paling gawat di zamannya. Buka, siapa kok? Tak tahu. Engkau iblis. Iblis mantang kacau gitu. Pada tak genan ada ya. Salaman, sudah masuk dia. Masuk. Coba iblis. Ben kau pangeran, tapi dia rumah cara yang ben tak tahu. Ben rehebatan bingko. Jadi iblis. Buat apa? Engkau itu tuaan bingko. Lebih tua daripada Anda, tapi kau tak ngaku Tuhan. Aku tidak mengaku. Benar kan nabi dengan aku pangeran. Masya Allah. Apa katanya Fir'aun? Iya, engkau terang atau beda. Aku ingin berhenti menjadi Tuhan. Kenapa? Memang tidak layak menjadi Tuhan. Tak pantas kok. Ki entar ke WC katanya. Ki pipis masa bude pangeran ke WC katanya. Jadi saya mau berhenti jadi Tuhan. Apa kata iblis? Jangan dulu. Namun sudah kadung viral kan? Kamu sudah kadung dihormati, namamu semesir Tuhan. Jadi emang pas ambil di pangeran, bahaya, tak terhormat kamu. Mak bodoh Tuhan pensiun. Sudah jangan berhenti jadi Tuhan. Fir'aun sudah mau berhenti jadi king taibeki iblis. Nah ini gambaran, mohon panjenengan di masalah, cara bukan iblis gitu. Jangan ngajak rembuk atau minta pertimbangan kepada orang yang bersifat iblis. Ya ini sudah, dia mau tobat tidak boleh, jangan. Sudah kadung viral kamu, lah kadung hebat. Terus katanya, detik lah deki san lama mati ya, san la tua buru atau apa. Setekan kisah kelki gogo, tak usah. Akhirnya ditunda taubatnya, dan kemudian dia mati dalam keadaan Kenapa? Karena senang menunda taubat. Berhati-hati kalau kita menunda taubat. Akhirnya apa? Katanya iblis begini. Wahai Fir'aun. Iya. Kamu tahu enggak? Berending korek fokus apa coba? Jadi iblis. Tanya lagi. Engkau ibu Anda coba apa? Fokus. Fir'aun macam coba. Fir'aun sadar dia itu jelek. Kenapa? Ngaku Tuhan jelek, sadar dia. Mungkin membodoh orang yang tak sadar dia mencoba, akhirnya lebih coba Fir'aun. Kalau orang masih merasa dirinya tidak, artinya ketika dia jelek, ketika dia buruk, tidak mengaku sebagai orang yang buruk, itu bahaya. Fir'aun ini kan ngaku coba tertipu dengan syaitan. Akhirnya apa? Fir'aun, apakah engkau tahu? Ata'arifu? Ayo, apa? Akbah minna. Ada yang lebih buruk daripada kita. Ada yang lebih jelek daripada kita. Pak meninggal. Saya minta Ustaz. Oh iya, ada jangan dulu sekarang sudah menikah itu kawan itu disolatkan. Oh tinggal di sini. Sebentar ya. Sebentar lagi jangan. Ada yang mau kita doakan dapat rahmat Allah. Kita lanjut, tinggal sedikit. Akhirnya si iblis ini mengatakan, ada tahu tidak yang lebih buruk daripada kita? Oh iya tahu. Udah tahu. Ada yang lebih jelek daripada kita. Siapa? Mereka orang yang hasud, orang yang dengki, hasud, lebih buruk daripada kita. Kok bisa? Ya, karena kalau orang buruk kata cerita iblis, cuma di kancah buruk, di kancah hasud. Di kancah iblis kita aku pun saya hasud, sombong, riya, mojok itu teman-temannya
termasuk ashabu wa ikhwanuhu. Nah, jadi akhirnya dia mengatakan ini lebih buruk daripada kita. Nah, tinggi reng kalau panjenengan. Katanya iblis begitu. Dia taklum. Apa yang dia inginkan? Rusaknya apa yang dimiliki oleh orang yang dihasuti. Makanya Allah ajarkan kita doa untuk selamat dari orang-orang yang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin min syarri nafasatil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Karena orang hasud ini bahaya. Dan keselamatan kita kalau ingin hasud seperti tadi itu. Ya. Moga-moga mari selamat salam Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dijaga oleh Allah, keluarga anak-anak kita dijaga oleh Allah. Ya Allah, semoga kita diselamatkan. Yang wafat semoga Pak Jono diampuni dosanya oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Semua para orang tua, guru kita yang sakit kita doakan dirahmati, diberikan kesabaran di atas penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.